Oke, tadi kakak sudah jelaskan ya, tiga cara untuk menentukan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear. Nah, di sini kakak akan berikan contoh. Selidiki penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan berikut. 5x kurang 3y sama dengan 1, 10x kurang 6y kurang 5 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita lihat dulu ya. Tadi kan kita cari A1 per B1 berapa, lalu A1 per A2 berapa, B1 per B2 berapa, C1 per C2 berapa. Nah, kalau kita lihat dari yang pertama, A1-nya 5, B1-nya 3, minus 3, dan C1-nya 1 ya. Sini 1. Oke. Lalu yang kedua, A2-nya 10, B2-nya minus 6, dan C2-nya 5. Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini, A1 5, B1 minus 3, C1 1. Nah, kita bandingkan dulu A1 per A2-nya berapa. A1 per A2 berarti 5 per 10. Berarti dapatnya kalau kakak sederhanakan jadinya 1/2 ya. Lalu B1 per B2 berarti minus 3 per minus 6. Jadinya 1/2 ya. Lalu C1 per C2 itu min 1 per min 5 atau 1 per 5 ya. Jadinya 1 per 5 itu sama dengan 1 per 5 ya. 1/5. Atau min 1 per min 5 itu sama dengan 1/5. Nah, di sini kakak sudah hapuskan tanda negatifnya tadi. Jadi kita dapatkan 1/5. Nah, ingat, kalau A1 per A2-nya sama dengan B1 per B2, tapi tidak sama dengan C1 per C2, maka sistem persamaan linear tersebut tidak memiliki penyelesaian. Seperti pada jenis penyelesaian yang kedua tadi yang kakak bahas. Jadi kalau A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2, berarti punya satu himpunan penyelesaian. Kalau A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tapi tidak sama dengan C1 per C2, berarti tidak mempunyai penyelesaian. Nah, kalau semuanya sama, A1 per A2 sama dengan B1 per B2, sama dengan C1 per C2, berarti dia punya tak hingga banyak himpunan penyelesaian atau sangat konsisten. Oke, bisa dipahami? Nah, selain dari cara untuk menentukan bagaimana penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear, nah, ada berapa metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan solusi dari SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Tadi kalau kita lihat itu kan kita bisa tahu apakah dia punya satu penyelesaian, tidak mempunyai penyelesaian, atau punya banyak penyelesaian, atau tak hingga banyak penyelesaian. Nah, untuk menentukan nilainya sendiri, kita bisa gunakan beberapa metode. Yang pertama adalah metode yang sudah sering kalian gunakan, yaitu metode grafik. Jadi kita menggambarkan grafik dari setiap persamaan linear, lalu kita hubungkan titik-titiknya. Nanti titik potongnya itulah yang menjadi penyelesaian, ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada 4x kurang y sama dengan 5 dan x kurang 3y sama dengan minus 7. Ini adalah suatu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama, untuk menyelesaikan dengan metode grafik, kita buat tabel penyelesaian. Jadi kita membuat tabel, ambil nilai X tertentu, lalu cari nilai Y-nya. Nanti titik-titik itu yang kita gambarkan. Misalnya seperti ini. Untuk 4x kurang 5y, 4x kurang y sama dengan 5, kakak ambil nilai X-nya dari 0, 1, 2, dan 3. Kalau X-nya 0, berarti kakak ganti nilai X di sini. Berarti 4 kali 0 kurang Y sama dengan 5. Berarti minus Y sama dengan 5 atau Y-nya dapat minus 5. Dan seterusnya. Kalau X-nya 1 berarti 4 kali 1 kurang Y sama dengan 5. Atau min Y sama dengan 5 kurang 4. Min Y sama dengan 1 atau Y sama dengan minus 1. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau kita mengganti nilai X-nya, kita akan dapatkan nilai Y. Jadi kita punya pasangan 0, minus 5, 1, minus 1, 2,3, dan 3,7. Itu untuk persamaan linear yang pertama. Nah, untuk yang persamaan linear kedua, sama. Jadi kakak ambil nilai X yang sama, 0, 1, 2, dan 3. Lalu kakak masukkan di sini. Ya, kakak masukkan di sini. Untuk X-nya 0, min 3Y sama dengan minus 7. Berarti Y sama dengan min 7 per 3, min 3 atau 7 per 3. Untuk X-nya 2, ya,
seperti itu seterusnya. Kalau X-nya 2, berarti 2 kurang 3Y sama dengan minus 7. Berarti minus 3Y sama dengan minus 7 kurang 2 atau minus 8. Maaf, minus 9. Berarti Y sama dengan minus 9 per minus 3 dapatnya 3. Nah, kalau kalian lihat, nah nilai yang sama sebenarnya di titik ini. Sama-sama 2,3, 2,3. Nah, itu sebenarnya himpunan penyelesaiannya. Tapi lebih jelasnya kalau kakak gambarkan di grafik. Nah, lihat ini titik persekutuannya atau titik yang sama ya. Kalau kakak gambarkan pada grafik, nanti kita lihat bertemunya itu di titik 2,3 atau grafiknya berpotongan di 2,3. Saya seperti ini. Nah, titik-titiknya sambungkan. Nah, ini untuk persamaan X kurang 3Y sama dengan minus 7. Nah, di sini grafiknya untuk 4X kurang Y sama dengan 5. Nah, mereka ketemunya di titik atau berpotongan di titik 2,3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Bisa dipahami? Jadi, kalian cukup gambarkan saja berapa titik tertentu dengan mengambil nilai X. Lalu, kalian bisa tentukan berapa nilai Y-nya. Nah, setelah itu, kalian gambarkan grafiknya. Nah, lalu cari perpotongan di mana titik di mana kedua grafik itu berpotongan. Usahakan kalian menggunakan ukuran satuan yang sama. Jadi, sangat bagus kalau kalian gunakan buku berpeta. Karena ukuran setiap satuannya itu sama. Jadi, nanti untuk titik potongnya kalian lebih gampang menentukan titiknya. Oke? Nah, selain metode grafik ini, ada juga yang disebut dengan metode substitusi murni. Jadi, substitusi itu artinya kita mengganti atau memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel. Nah, metode substitusi murni ini maksudnya kita benar-benar hanya menggunakan substitusi. Karena ada juga yang disebut dengan substitusi dan eliminasi. Itu dicampur ya. Nah, sekarang kakak akan bahas dulu mengenai metode substitusi murni. Nah, kakak ambil persamaan yang sama tadi, sistem persamaan linear dua variabel yang tadi, yaitu 4X kurang Y sama dengan 5, X kurang 3Y sama dengan minus 7. Nah, ide untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode substitusi murni itu adalah yang pertama, kita mengubah salah satu persamaan yang paling gampang yang bisa kalian ubah ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, misalkan di sini kakak ambil persamaan yang kedua, yaitu X kurang 3Y sama dengan minus 7. Nah, di sini kakak ubah ke dalam X sama dengan minus 7 tambah 3Y atau X sama dengan 3Y kurang 7. Boleh juga kalau kalian gunakan misalkan ini jadi Y sama dengan 4X kurang 5. Boleh saja. Nah, itu terserah kalian yang mana lebih gampang. Nah, tapi ubah salah satunya saja. Jadi X sama dengan 3Y kurang 7. Berarti nilai X nanti kita akan ganti pada persamaan pertama dengan 3Y kurang 7. Nah, kita substitusi nilai X tersebut ke dalam persamaan lainnya, yaitu persamaan pertama. Jadi, yang tadinya 4X kurang Y sama dengan 5, X-nya kita ganti dengan 3Y kurang 7. Jadinya 4 kali 3Y kurang 7 sama dengan, kurang Y sama dengan 5. Kalikan satu-satu. 4 kali 3Y sama dengan 12Y. 4 kali minus 7 dapat minus 28. Itu dikurangi Y. Berarti 12Y kurang Y, itu jadinya 11Y. Minus 28-nya pindah, jadi kita ubah, kita pisahkan yang punya variabel dan tidak punya variabel. Lalu minus 28 jadinya plus 28 di sini, jadi 28 tambah 5 itu kan sama dengan 33. Berarti Y-nya sama dengan 33 per 11 sama dengan 3. Ya, jadi Y-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita substitusikan nilai Y sama dengan 3 ke dalam persamaan tadi yang awal. Tadinya kan kita punya X sama dengan 3Y kurang 7 ya. Berarti Y-nya di sini kita ganti dengan 3. Berarti X sama dengan 3 kali 3 kurang 7. Atau 9 kurang 7. Dapatnya 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. Atau X-nya 2, Y-nya 3. Seperti tadi. Nah, jadi sama saja kan dengan metode grafik tadi. Penyelesaiannya adalah 2,3. Himpunan penyelesaiannya. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang metode yang ketiga adalah metode eliminasi. Nah, sebelum itu kakak akan jelaskan dulu dalam bentuk aplikasi ya. Kalau tadi kita menghitung bentuk matematisnya, sekarang aplikasinya seperti apa. Nah, misalkan di sini kakak berikan contoh soal dalam bentuk aplikasi. 2 buah buku dan 3 batang pensil harganya Rp5.250. 5 buah buku dan 2 batang pensil harganya Rp9.000.
harga sebuah buku dan sebatang pensil adalah berapa. Jadi ingat, dalam menyelesaikan model seperti ini, kita harus punya pemisalan untuk variabel tertentu ya. Nah, nanti model ini kita bentuk dalam persamaan matematis, yaitu sistem dalam bentuk persamaan linear. Oke, coba baca kembali soalnya. 2 buah buku. Nah, kita misalkan harga buku itu adalah X dan harga pensilnya adalah Y. Nah, kan kita punya yang ditanyakan di sini kan adalah buku dan pensil. Nah, ini yang kita misalkan. Harga buku itu X, harga pensil Y. Nah, yang dicari adalah berapa harga satu buku dan satu pensil. Oke, kalau harga buku X, harga pensil Y, berarti untuk soal ini kita punya persamaan 2 buku, berarti 2X. Tambah 3 batang pensil, berarti 3Y. 2X tambah 3Y tadi itu harganya 5.250. Oke. Lalu yang kedua, 5 buku dan 2 pensil, berarti 5X tambah 2Y sama dengan 9.000. Nah, berarti kalau begitu kalian dapatkan dua persamaan tadi seperti ini, kita selesaikan dengan metode substitusi murni, berarti kita ubah dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan salah satunya. Nah, misalkan kakak ambil yang tadi, 5X tambah 2Y sama dengan 9.000. Artinya 5X sama dengan 9.000 kurang 2Y, jadi X-nya sama dengan 9.000 kurang 2Y per 5. Ya. Nah, berarti karena X nya tadi adalah 9.000 kurang 2Y per 5, kita ganti tadi pada persamaan pertama, yaitu 2X, ya. Kita ganti X-nya dengan 9.000 kurang 2Y per 5. Oke, jadinya seperti ini. 2, tadi kan 2X ya, 2 kali X, 2 kali 9.000 kurang 2Y per 5, tambah 3Y sama dengan 5.250, ya. Oke, sekarang kita kalikan 2 kali 9.000 itu 18.000 kurang 4Y per 5 tambah 3Y sama dengan 5.250, atau semuanya kita kali 5, jadi hasilnya 18.000 kurang 4Y tambah 15Y, ini kita kali 5 sama dengan 5 kali 5.250, diperoleh 18.000, ini jadinya 11Y, ini jadinya 26.250. Jadi 11Y sama dengan 20.250 kurang 18.000 atau 11Y sama dengan 8.250. Jadi Y sama dengan 8.250 per 11, kita peroleh 750. Nah, karena Y-nya 750, kita substitusi ke sini tadi. Ya, kita sudah misalkan Y-nya X-nya adalah 9.000 kurang 2Y, berarti 9.000 kurang 2 kali 750 per 5. Atau dapatnya 7.500 per 5, sehingga X sama dengan 1.500. Jadi tadi kalau harga buku X, harga pensil Y, berarti satu buku dan satu pensil itu, kita tambah dengan satu pensil itu harganya adalah 1.500 ditambah 750, kita peroleh 2.250. Ya, jadi harga satu buku itu 1.500 dan satu batang pensil harganya 750. Oke, bisa dipahami? Nah, itu dengan menggunakan metode substitusi murni. Nah, selanjutnya nanti kakak akan jelaskan bagaimana kalau kita gunakan metode eliminasi murni. Nilainya pasti akan tetap sama, tapi caranya yang berbeda. Oke?